Apa perbedaan antara menyendiri untuk bersekutu dengan Tuhan dengan kesepian yang merusak? Dosa menyebabkan kemampuan manusia berelasi itu menjadi putus, kan dosa memutuskan relasi. Maka keterampilan berelasi yang utuh ini sudah terhambat. Bagaimana seorang remaja Kristen bisa menggunakan media sosial tuh sebagai alat untuk penginjilan dan juga berbagi berkat dan kasih yang Tuhan sudah berikan dan dia sudah terima gitu. Alih-alih hanya menjadi alat untuk mencari perhatian yang mungkin ujungnya malah bikin kesepian dan tetap kosong. Shalom Sobat Berkat semuanya, kembali lagi bersama saya Stefani. Hari ini kita akan kembali membahas bagian kedua tentang kesepian di dunia saat ini, dunia digital terutama ya. Saya nyapa dulu ya. Semua sahabat berkat, Tuhan mengasihi engkau. Ya, hari ini kita akan bersama-sama sharing mungkin ya Bu. Kita akan mendengarkan dari Bu Magda tentang lanjutan dari yang tadi tentang kesepian di dunia digital. Tapi kali ini kita akan lebih fokus tentang pemulihannya gitu ya, tentang bagaimana menghadapi badai kalau ada di isolasi sosial ini, begitu Bu. Langsung aja ya Bu ke pertanyaan pertama. Tuhan Yesus sering mengasingkan diri untuk berdoa, dan itu ada di Markus 1 ayat 35. Apa perbedaan antara menyendiri untuk bersekutu dengan Tuhan dengan kesepian yang merusak gitu? Wah, ini pertanyaan yang brilian ya. Jadi begini, kalau persekutuan pribadi dengan Tuhan itu seperti kembali pada sumbernya yang menghembuskan nafas kehidupan. Jadi berarti di situ terjadi justru penyegaran, pemulihan, pemenuhan, pelimpahan relasi dengan Tuhan. Justru ini sangat-sangat memberkati dan menguatkan. Sedangkan yang namanya sendiri itu menarik diri dari relasi, itu menarik diri dari relasi dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan dengan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri. Jadi perbedaannya di situ besar sekali. Karena kalau menarik diri dari berrelasi dengan orang, tidak mau ngomong, tidak mau ketemu orang, itu sebenarnya semacam menutup jalan berkat kehidupan dari Tuhan itu masuk. Nah, akhirnya yang terjadi adalah rasa seperti tidak punya pengharapan, ketakutan, kesedihan, tidak punya hal-hal yang memberikan semangat, bisa putus asa. Jadi perbedaannya di sana. Relasi pribadi dengan Tuhan kan menyepi sendiri, tapi kan dengan sumber. Sedangkan kalau mengasingkan diri dari komunitas, tidak lagi datang sama Tuhan, yaitu berarti semacam menghambat, semacam menutup jalan berkat rohani dari Tuhan. Bahkan kalau itu dilakukan dalam waktu yang panjang, itu sampai sudah tidak berdaya untuk mencari pertolongan. Itu justru sangat-sangat menyedihkan. Oh gitu ya Bu. Jadi perbedaannya itu ya kalau bersekutu sama Tuhan lebih kita melekat sama sumbernya. Gitu ya. Oke. Terus Bu, dalam Ibrani 10 ayat 25 kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mengapa kehadiran fisik dalam komunitas sel atau gereja tetap tidak bisa menggantikan kayak kita menggantikan oleh ibadah online dalam hal mengatasi kesepian itu? Jadi memang sebenarnya begini, ibadah online itu kalau dipikir-pikir kan sama seperti kita sama Tuhan itu kan tidak kelihatan nih. Kan kita nih ibadah online sama Tuhan ya toh. Tapi kan Tuhan itu menembus space and time. Sehingga kalau kita berdoa sama Tuhan, kuasa Roh Kudus itu membuat
onlinean dengan Tuhan ini menjadi sesuatu yang hidup. Karena Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa di dalam Dia aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Dan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kalau dengan Tuhan bisa online ya, karena onsite-nya itu zamannya Adam Hawa onsite. Nah, sekarang orang Kristen kalau bersekutu, kan Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Karena ini ibaratnya seperti ikan itu harus bersama-sama berenang di dalam air. Iya. Jadi ada persekutuan yang membuat komunitas ini bisa merasakan bersama-sama keindahan relasi dengan Tuhan. Contoh, Stefani berelasi dengan Tuhan, harus merefleksikan. Kemudian saya berelasi dengan Tuhan, lalu kita merefleksikan. Lalu ada lagi saudara seiman. Kami berempat berkumpul, masing-masing merefleksikan relasi kasih dengan Tuhan. Yang terjadi akan terjadi sebuah sharing kasih, sharing hidup. Nah, sebenarnya gereja harusnya begitu. Yang sekarang terjadi kan memang pendeta berkhotbah, kita nyanyi bersama, lalu kita berdoa bersama, tapi interaksi ini hampir tidak terjadi. Maka gereja sudah sangat banyak yang melakukan, ada kelompok kecil yang dilakukan di luar hari Minggu. Tujuannya supaya ada sharing community ini. Nah, bedanya apa dengan online? Waktu online, karena kita tidak berhadapan-hadapan, maka spirit untuk berbagi ini tidak bisa strong, tidak bisa kuat, tidak bisa powerful. Ya, karena apa? Karena kita ini membutuhkan relasi yang terhubung. Sementara kalau online membutuhkan kedekatan yang sangat erat supaya mau online mau onsite tetap sama. Nah, sedangkan jemaat kan enggak. Yang bisa dekat dengan kita kan pasangan hidup, orang tua, saudara. Yang mau online mau onsite itu tidak terganggu. Bisa tidak terganggu karena sudah ada relasi yang kuat. Tapi kalau jemaat kan enggak. Sehingga itu mengganggu. Karena itu hanya bisa dilakukan kalau erat hubungannya. Jadi mengapa tidak bisa berhasil? Karena relasinya tidak sungguh-sungguh erat. Berbeda dengan kalau itu langsung dengan Tuhan sumbernya. Nah, sekarang balik. Kalau relasi dengan saudara seiman itu terus dibangun ya dengan persekutuan, maka itu akhirnya menimbulkan sebuah keterhubungan yang membuat bisa lebih paham, lebih mengerti. Sama seperti begini, misalnya Stefani. Kamu punya papa mama. Dengan mama tiap hari ketemu. Dengan papa sebulan sekali ketemu. Ada bedanya enggak keeratannya? Ada. Nah, itu membuktikan bahwa kehadiran secara fisik itu membuat rasa percaya itu lebih kuat, rasa ingin dekat lebih dalam, rasa ingin menyayangi itu bisa lebih diekspresikan. Tapi kalau jarang bertemu, hanya telepon-teleponan atau hanya WA-WA-an atau hanya video call, bahkan Zoom, tetap akan berbeda. Karena manusia ini adalah makhluk imago Dei, diciptakan untuk punya relasi yang memang face to face, berhadapan-hadapan. Jadi ketika dosa menyebabkan kemampuan manusia berelasi itu menjadi putus, kan dosa memutuskan relasi. Maka keterampilan berelasi yang utuh ini sudah terhambat. Jadi berhadapan muka menjadi penting dan signifikan. Kalau tidak, karena manusia sudah dalam dosa, kemampuan berelasinya sudah turun, tidak bisa, jadi akan bermasalah. Sebabnya dikatakan harus ketemu dan bisa menikmati kasih Tuhan bersama-sama. Oke.
Berarti kehadiran secara fisik bersama komunitas, sharing Betul. itu sangat diperlukan begitu ya, Bu, Ya, untuk tapi pertumbuhan iman. bukan hanya kalau datang ke gereja, datang duduk, pulang salaman itu Iya. sebetulnya sama seperti online. Iya. Ya, harus ada small group, ada kelompok kecil, kelompok pemuritan. Saya kira sekarang sudah banyak gereja yang menyadari bahwa model ibadah raya itu tidak cukup. Sangat tidak cukup. Tidak ada bedanya dengan online. Tapi kelompok kecil saling mendoakan, kemudian juga bisa memandang wajah orang, bisa menunjukkan attention dengan mendalam, kira-kira begitu. Oke, begitu ya, Bu. Ya. Baiklah. Terus, Bu, selanjutnya, bagaimana seorang remaja Kristen bisa menggunakan media sosial tuh sebagai alat untuk penginjilan dan juga berbagi berkat dan kasih yang Tuhan sudah berikan dan dia sudah terima gitu. Alih-alih hanya menjadi alat untuk mencari perhatian yang mungkin ujungnya malah bikin kesepian dan tetap kosong gitu. Iya, betul. Nah, sekarang Stefani, kamu kan pakai handphone ya toh? Kamu ada ide nggak? Misalnya kamu ingat temen, kalau kamu dari kecil di sini soalnya ya. Misalnya seorang yang kamu kenal tapi dia belum mengenal Tuhan Yesus. Kira-kira kalau kamu ingin menyatakan kasih Tuhan kepada orang itu, orang itu usianya seperti kamu lah. Apa idemu kalau pakai media sosial? Kalau pakai media sosial, mungkin kayak pakai quotes gitu ya, kayak bikin quotes, terus atau enggak mungkin bikin video kayak ya konten-konten menarik tapi yang bisa menyampaikan firman Tuhan gitu sih mungkin. Nah, sekarang sangat banyak kan ya TikTok ya, video, podcast yang men-sharingkan tentang kasih Tuhan Yesus. Yang cocok untuk umur yang yang akan kamu layani itu. Jadi sebenarnya bisa kalau mau. Contohnya tadi Stefani punya ide. Jadi bagaimana? Ya, remaja-remaja itu diberi insight bahwa melalui kamu memanfaatkan media sosial ini, kamu bisa menjadi duta Kristus. Tadi kamu bilang melalui mengirim quote atau mengirim video pendek atau apa. Nah, ini harus menjadi sebuah proyek ketaatan remaja Kristen di gereja-gereja supaya 1 bulan minimum mengirim kepada 3 orang setiap minggu video kesaksian kah, lagu yang menyentuh hati kah. Karena ada orang loh mendengar lagu rohani yang sangat bagus, langsung hatinya tergerak. Loh, ya toh? Atau membaca quote yang misalnya kalimatnya tuh menyentuh hati. Dan kalau ada anugerah Tuhan, Roh Kudus bekerja, hanya melalui itu dia bisa tergerak. Ya toh? Jadi dia bisa tanya, Stefani, terima kasih loh kamu kirim quote. Kok pas saya lagi sedih? Kok pas saya lagi bingung? Yang kamu kirim tuh ayatnya kok cocok. Nah, kamu bisa nyambung. Jadi salah satu cara gereja bikin project untuk anak remaja melayani dengan melakukan media sosial. Tapi mereka harus beride sendiri. Yang cocok, ya kan? Jadi itu bisa satu. Kedua, sekolah-sekolah Kristen, murid-murid SMP, SMA, karena SMP belum boleh ya, belum boleh memakai media sosial secara bebas. Murid SMA diberi proyek untuk menyatakan kasih kepada generasinya yang dia kenal dengan bentuk men-sharingkan. Itu dibuatkan program oleh sekolah-sekolah. Nah, kalau ini nanti bisa menjadi sebuah proyek gereja maupun sekolah Kristen, akhirnya ini menjadi suatu gerakan yang dilakukan oleh banyak anak remaja, ya kan? Contohnya tadi, Bumada kan kasih tugas, ayo kalian bikin project, membaca buku yang bagus, buku yang memberikan pelajaran rohani, pelajaran iman, pelajaran firman Tuhan, lalu kamu bagi untuk
generasimu yang ada di daerah. Selama ada sinyal kan bisa. Iya. Nah, nanti bisa punya ide apa. Nah, kalau itu dilakukan, wah, luar biasa, ya kan? Iya. Gitu. Oke, berarti memang harus ada tindakan nyata gitu ya, Bu, yang harus ya melihat kebutuhan dan ada kemauan. Oke, sip. Oke, selanjutnya, Bu. Apakah langkah praktis atau disiplin rohani yang bisa dilakukan saat kita merasa mulai kecanduan validasi dari dunia media sosial, dari orang-orang yang mungkin buat kita ini lebih merasa nyaman gitu ya, yang Ibu tadi juga bilang gitu, dan merasa terisolasi dari dunia nyata begitu, Bu. Memang yang paling penting bagi anak remaja itu mencari orang yang dia bisa curhat jujur. Jadi supaya tidak edik kepada pengakuan, dia mencari entah guru sekolah, entah pembimbing remaja, pembimbing pemuda yang bisa mengerti, aku butuh ini, tapi jangan dianggap kamu itu loh sudah disayang Tuhan kok masih butuh pengakuan. Nah gitu tuh kan gak menolong, ya kan? Jadi carilah, kita menganjurkan anak-anak generasi Z ini untuk mencari konselor, mencari rohaniwan, mencari mentor rohani yang bisa memahami pergumulan anak. Dan kita ngomong terus terang, saya ini kok butuh pengakuan. Karena saya itu waktu kecil sering dimarah-marahin misalnya, atau saya sering dianggap tidak bisa, atau saya selalu merasa diri saya ini gagal, atau saya merasa dibandingkan kakak saya atau adik saya ini selalu yang tidak berprestasi. Perasaan itu mengganggu saya. Walaupun saya sudah diberitahu kamu berharga, kamu dicintai, semua talenta itu bisa dipakai oleh Tuhan, tapi itu tetap mengganggu saya. Nah, kita minta di konseling. Jadi mendorong remaja generasi ini untuk yang merasa kok saya butuh pengakuan sangat besar, cari pertolongan. Kata kuncinya apa tadi? Cari pertolongan. Jadi kalau perlu ini disoundingkan remaja. Ketika kamu merasa sendirian, cari pertolongan. Jangan takut, jangan malu. Cari pertolongan. Tuhan Yesus akan mengirim orang-orang yang mengasihimu dengan kasih Tuhan dan menolong. Berarti untuk bisa disiplin secara rohani, terus untuk mungkin bisa meninggalkan kebiasaan lama yang mungkin haus akan validasi itu, kita butuh dari luar, dari pihak luar untuk menolong kita sendiri. Setelah itu baru nanti diajarin baca firman, dengar lagu rohani, berdoa secara jujur, itu nanti akan mulai dibukakan. Tapi kalau belum apa-apa suruh begini, padahal saya ini butuh di konseling. Ya, itu. Oke, Bu. Selanjutnya, Bu, untuk teman-teman yang merasa ditolak dalam lingkungan atau merasa tidak punya teman sejati, bagaimana janji Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 10 itu bisa menjadi kekuatan gitu, Bu? Kayak memberikan kekuatan, semangat gitu. Pertama ya, yang bisa mengubah hati itu kan hanya Tuhan, kuasa Roh Kudus. Tapi kalau orang saya merasa tidak dicintai ya, saya merasa dianggap bodoh, saya merasa tidak diinginkan. Perasaan ini tidak boleh diabaikan, tapi tidak boleh dibiarkan. Diabaikan, perasaanmu aja, jangan dianggap itu namanya diabaikan. Tapi juga tidak boleh didiamkan. Kalau kamu merasa begitu, menurutmu perasaan itu benar atau salah? Salah sih. Oke. Apakah kamu ingin ditolong supaya kamu punya perasaan yang benar? Mau. Oke. Sekarang kita, jadi mungkin tidak langsung pendekatan konseling serius, tapi teman remaja ini harus menolong untuk berpikir rasional. Kan gampang toh? Kamu merasa dibenci, emangnya siapa yang benci kamu? Gitu. Kamu merasa tidak dihargai, kapan, apa yang dilakukan orang yang membuat kamu tidak berharga? Jadi dibuka, dijelaskan bahwa yang kamu rasakan belum tentu sebenarnya begitu. Nah, remaja-remaja kalau ada temennya yang lagi curhat, itu ya pesannya tuh jangan diabaikan, tapi juga jangan didiamkan.
kita juga nggak kepengen remaja itu terjun dari apartemen atau lompat dari tempat yang tinggi, kan nggak mau. Kadang-kadang mereka bisa nekat loh, Iya. ya kan? Jadi remaja harus peduli dengan generasinya. Masalah kesepian itu mengerikan, karena iblis itu pencuri, pembohong, pembunuh. Dia akan menghampiri anak-anak yang kesepian dan memberikan manipulasi di otaknya. Ya memang kamu tidak berharga, memang Tuhan tidak sayang sama kamu. Jadi yang memvalidasi perasaan palsu itu iblis. Sehingga akhirnya sudahlah, kamu buat apa hidup? Daripada menderita, ya lebih baik mati. Nah, saya dituntun dan itu terjadi. Iya. Cukup banyak yang akhirnya tidak bisa berpikir logis. Karena itu remaja harus kompak. Remaja Kristen harus berjanji, saya harus menolong generasi saya. Iya. Kalau ada omongan-omongan yang tidak realistis itu harus didengar. Jangan langsung dikhotbahi ya. Dengar dulu. Oh gitu iya. Kamu merasa begini, kamu merasa begitu, kamu merasa begini, kamu merasa begitu. Oke, sekarang boleh saya bicara. Nah gitu. Jadi diterima dulu bahasanya. Jangan belum apa-apa, baru ngomong seperempat langsung gitu. Biar dengarkan dulu. Nah, sudah dengar semua? Oke. Saya sudah dengar ya. Oke, boleh saya kasih pendapat saya. Nah, keterampilan mendengar ini yang harus dilatih. Supaya remaja itu bisa menjadi sahabat bagi remaja yang kesepian. Gitu. Jadi itu sangat bisa dilakukan. Oke Bu, pertanyaannya udah selesai, tapi mungkin ada nggak pesan dari Bu Magda buat teman-teman di luar sana sebagai sesama gitu ya, gimana bisa menguatkan dan lain sebagainya gitu, menunjukkan kepedulian, kasih buat mereka di luar sana yang merasa kesepian atau yang nggak ada teman buat itu gitu sih Bu, ada nggak pesan? Ya, kalau hari ini ya ada anak-anak saya, ya kalau remaja itu saya anggap anak saya, yang pikirannya dikuasai oleh perasaan, bahkan yakin bahwa itu benar. Tapi sebenarnya kalau dibiarkan itu merugikan dirimu. Datang cari pertolongan. Cari orang. Kalau tidak tahu, sekarang sudah banyak hotline konseling, ya. Tanya sama AI dulu. Saya mau cari hotline konseling di Surabaya. Adakah yang orang Kristen? Kalau kita mau bilang begitu ya, tolong diarahkan. Pasti dia punya kok. Karena sekarang semua sudah mengunggah informasi itu langsung kok. Semua sudah diunggah di website, pasti akan muncul. Nah, jadi cari pertolongan. Kalau nggak mau cari sendiri atau lebih baik memang harus ngomong dengan orang yang dekat. Ya, jadi harus cari pertolongan. Kedua, Tuhan menciptakan kita itu dengan sebuah tujuan. Wong kita aja kalau menciptakan sesuatu itu atau membuat sesuatu itu ada tujuan, apalagi Tuhan. Dan kalau kita punya tujuan pasti tujuan yang baik, apalagi Tuhan. Jadi harus ngomong sama diri sendiri. Saya percaya Tuhan menciptakan saya ada tujuannya. Tapi saya kok kesepian ya Tuhan. Jadi nomor satu curhat sama Tuhan. Meskipun kamu tidak terlalu dekat sama Tuhan, belum sungguh-sungguh beriman sama Tuhan, Tuhan itu bukan seperti manusia yang kalau kamu tidak dekat aku jauh, kalau kamu tidak sayang aku benci, tidak. Mau kamu sayang, mau kamu jauh, mau kamu bagaimana, Tuhan selalu dekat dan mau mengasihi kamu. Gitu ya. Jadi cari pertolongan dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan memberikan hidup yang berharga bagimu. Tuhan Yesus Juru Selamat datang ke dalam dunia. Ia berjanji, aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan siapa yang datang kepadaku, tidak akan aku tolak. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih ya Bu Magda buat penjelasannya, buat sharingnya juga tadi. Tentang bagaimana seharusnya disiplin rohani itu
sangat penting, terutama untuk setiap kita generasi yang muda saat ini untuk bisa menunjukkan lebih banyak kepedulian buat sesama yang mungkin saat ini menghadapi situasi yang sulit gitu ya, merasa kesepian dan sebagainya. Kita belajar untuk juga mencari langkah atau solusi praktis gitu ya, berdasarkan iman Kristen dan juga peran komunitas di gereja itu sangat baik dan mendukung gitu. Good. Ya. Dan buat teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan tayangan hari ini, terima kasih sudah menyimak berkat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless Tuhan you. Yesus loves you.